paling meriah untuk Tuhan kita juga. Kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita mau menikmati hari yang baru, di minggu yang baru, di awal tahun ini. Kita mau rasakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Minggu yang pertama, minggu yang kedua, hingga minggu yang ketiga ini, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dalam kondisi, situasi apapun, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau yang tahu setiap isi daripada hati kami Tuhan. Engkau pemelihara hidup kami, Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang selalu bertahta, berkuasa atas kehidupan kami. Dan nama-Mu yang boleh selalu kami muliakan. Dan nama-Mu yang boleh selalu kami tinggikan. Dengan segenap hati kami mau buka ibadah kami pada sore hari ini. Biar kuasa Tuhan akan turun atas menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kami mau naikkan setiap pujian penyembahan dari dalam hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. saya undang Bapak Ibu kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau naikkan dalam keadaan kondisi apapun. Aku dalam lembah, Sama-sama kita mau imani. ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Sebab kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, Katakan kebajikan kemurahan. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengar
kepadamu Tuhan. mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan segenap imanmu katakan, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. mari setiap angkat tanganmu nyatakan, Aku percaya selamanya Tuhan berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. kami menyembahmu Tuhan. Angkat suaramu, oh kami bersyukur. Selamanya kami naikkan Tuhan. Bersama-sama kami membuat mazmur bagi Tuhan kita. Haleluya, Dia Allah yang luar biasa. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu. Engkau baik, Engkau baik selamanya. Engkau baik Tuhan. Selamanya kami bersyukur. Mari sama-sama kami mau menyembahmu Tuhan. Engkau baik naikkan sembahmu kepada Tuhan. Allah yang luar biasa. Allah yang memberi pengharapan kepada kami. Allah yang memberi jaminan hidupmu. Kami gak bisa membalas apapun selain kasih-Mu Tuhan. Engkau baik. Selamanya Engkau baik. Ucapan syukurmu yang terbaik pada Tuhan. Berikan ucapan syukur yang terbaik pada Tuhan kita. Kami menyembahmu Tuhan. Selamanya kami menyembahmu. Selamanya kami datang Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang Besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi mari imanmu katakan, kami menyembahmu Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan yang mulia untuk Tuhan kita. Berikan sorak-soraimu yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami mau buka ibadah kami pada sore hari ini. Setiap Jumat Tuhan yang percaya sama-sama mau kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang mulia untuk Tuhan kita. Setiap Jumat Tuhan yang ada di tempat ini bersuka cita, amin. Boleh saya lihat tangannya, lambaikan tangannya semua yang bersuka cita pada sore hari ini. Siap memuji Tuhan kita, amin. Sama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau katakan Tuhan kita besar dan Dia adalah Allah yang layak dipuji, amin. Sebab Tuhan kita Allah yang sangat luar biasa dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Katakan Besarlah namanya, kekallah kuasanya, amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Sang-Nya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi siapa? Kita semua. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah.
Mazmur bagi dia, sebab ini adalah hari yang terbaik Bapak Ibu. Amin. Amin. Sama-sama kita katakan, ini hari yang terbaik bagi Tuhan kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Sebab apa katakan? Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh yang memberi penghiburan akan kami apa Bapak Ibu? Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama kita katakan, ku mau tetap bersyukur. Sama-sama Bapak Ibu, tepuk tangan. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Kami mau tetap bersyukur. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Bapak Ibu semuanya katakan, akan kau pikul salib kami. Telah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hati kami kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, akan kami pikul Tuhan, kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kekuatan kami, teguhkan imanku. Dengan segenap imanku katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari
persembahan kita. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita mau bersatu dalam doa. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu. Sebab kita percaya Tuhan kita gak pernah gagal. Katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. sebab katakan, Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Bapak Ibu semua yang percaya kalau Tuhan kita gak pernah gagal, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan, Yang tak pernah gagal karena Dia Allah. katakan, Dia tak pernah lalai, sebab Dia jamin firman-Nya. jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Katakan apa? Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. sekali lagi. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, Dan apa? dan gunung batuku. Bersoraklah, Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Yesusku, Allah perkasa. Makin Bapak Ibu, Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus pasti memberkati berlipat-lipat kali ganda. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Seperti benih yang siap-siap untuk ditabur. Kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Persiapkan firman Tuhan yang terbaik yang boleh kami terima. Kasih yang terindah, Hati yang mulia,
temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan, Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, selamanya gak pernah berubah. tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. selamanya Engkau kami kagumi Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hanya kami temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. setiap pujian kami, Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. katakan, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami kagumi Bapa. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat,
Allah kami yang selalu Tuhan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Allah yang selalu menghibur kami di dalam segala kesesakan kami. Allah yang selalu memberi jalan keluar kepada kami di saat kami dalam keadaan terpuruk, di dalam keadaan permasalahan, di dalam keadaan sakit penyakit. Engkaulah jalan keluar kami. Untuk itu Tuhan, Engkau patut kami sembah, Engkau patut kami tinggikan Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Tiba saatnya Tuhan, Engkau berbicara Bapa. Biarlah melalui hamba-Mu, Roh Kudus akan berkata-kata, Roh Kudus akan mengajar kepada setiap jemaat-Mu, memberkati setiap jemaat-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih dari awal sampai pada akhir pemberitaan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu siapkan, Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan. Sehingga setiap firman yang keluar tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tetapi firman itu boleh menguatkan kami. Firman itu boleh menjadi pelita bagi hidup kami. Bapa, berkati hamba-Mu, berkati juga jemaat-Mu yang mendengarkan. Baik yang secara langsung maupun secara online Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menolong setiap kami, melawat setiap kami, membuka setiap hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam kerajaan surga kami siap menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang hadir maupun yang ada di YouTube ya. Saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti kembali. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita semua. Nah, tema yang diberikan oleh gereja pada minggu ini adalah tantangan iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang gak pernah mengalami tantangan di dalam kehidupan kita? Ada? Boleh saya lihat tangannya yang gak pernah mengalami tantangan dalam hidup? Ada gak? Pasti setiap kita pernah mengalami tantangan hidup. Benar apa benar? Ya, enggak itu dewasa ya, enggak itu orang tua ataupun orang yang baru menikah ataupun orang yang sudah lanjut usia, tantangan hidup itu pasti ada. Nah, kita akan belajar tantangan iman ya. Apa sih itu tantangan? Ya tadi waktu saya tanya semua pernah mengalami tantangan. Nah, ada satu cerita atau satu ilustrasi. Ada seorang putri kerajaan ya. Putri ini sangat cantik sekali. Ya kan? Putri ini dilamar oleh 3 pangeran dari kerajaan yang berbeda, dari kerajaan yang jauh ya, dan berbeda satu sama lain kerajaannya. Sekaligus putri ini dilamar oleh 3 orang pangeran. Tentunya nggak mungkin 3-3-nya kan diambil, tetapi hanya 1. Nah untuk itu ketika resepsionis menerima mereka, menerima pangeran ini ya, nah karena 3 pangeran ini sekaligus datang pada hari yang sama tapi pada jam yang berbeda. Untuk itu kerajaan membuat satu tantangan untuk para pangeran ini. Siapakah yang layak, siapakah yang berhak untuk mendapatkan putri cantik ini. Nah dibuatlah tantangan itu. Jadi pada pangeran yang datang pertama dihadapkan satu tantangan. Ya, tantangannya adalah dia harus menerobos tembok yang besar, ya, tembok yang kelihatannya kokoh. Untuk melewati ini dia harus terobos dan dia harus merobohkan tembok ini sehingga dia boleh melewati tantangan yang lain. Si pemuda yang pangeran yang pertama ini berpikir, ya, wah, kalau saya menerobos tembok itu mungkin saya nggak akan sampai, ya kan? Mungkin kepala saya akan pecah dan kemudian saya akan mati konyol. Saya tidak bisa mendapati putri itu tetapi saya bisa mati. Apa yang dilakukan oleh si pangeran ini? Karena dia berpikir, wah gak mungkin lah ya saya bisa menerobos tembok yang kelihatannya kokoh itu. Dia mundur saudara. Pangeran yang pertama ini mundur. Kemudian pada jam yang berbeda datanglah pangeran yang kedua. Nah pangeran kedua juga dia harus menghadapi tantangan yang sama. Si pangeran yang kedua itu dia bilang apa? Mungkin gak saya bisa menerobos tembok itu? Sama seperti pangeran yang pertama ya, dia pun gagal.
Gagal bukan karena dia menerobos, tapi gagal karena dia merasa takut. Dia merasa khawatir nggak dapetin putri, tapi dia mati dengan sia-sia atau mati konyol. Akhirnya yang pangeran kedua pun ini gagal. Tinggal yang ketiga, kok belum datang gitu ya. Nah akhirnya tibalah kesempatan untuk pangeran yang ketiga ini datang dengan waktu yang berbeda. Ya, dia kasih tahu kalau dia harus melewati tantangan ini untuk ke tantangan yang lain. Saudara, kira-kira apa yang dilakukan oleh si pangeran yang ketiga ini? Ya, tanpa berpikir dia terobos itu tembok. Saudara tahu, dia bisa merobohkan tembok itu. Ternyata tembok yang kelihatannya kokoh, tembok yang kelihatannya kuat, itu hanya kertas. Dia terobos dan robek, dan di balik tembok itu sudah ada putri cantik yang menunggu. Nah saudara, apa yang bisa kita ambil dari ilustrasi ini? Seringkali di dalam kehidupan kita gagal menghadapi tantangan. Karena apa? Kita merasa enggak mungkin, enggak bisa, takut. Iya kan? Tetapi kita lihat seperti pemuda yang ketiga ini. Dengan keyakinan dia bisa terobos tembok itu. Dan akhirnya saudara, dia pun menikahi putri cantik ini. Ya, akhirnya dia bisa melangsungkan pernikahannya, ya. Dia bisa menjadi peminang putri cantik ini. Itulah saudara tantangan di dalam kehidupan. Kita tahu setiap di dalam kehidupan kita selalu menghadapi tantangan. Kita selalu menghadapi pergumulan. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Yesus ada jawaban kemenangan di sepanjang hidup kita. Ya kan? Kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan percayakan kita perkara besar. Amin saudara. Untuk itu, apa yang kita hadapi? Tantangan apa yang kita hadapi? Apakah tantangan kecil atau tantangan besar? Firman Tuhan katakan apa? Kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan kita perkara yang besar. Amin saudara. Mau dipercayakan Tuhan perkara yang besar? Siap-siap ya. Nah di dalam Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah saudara, kita lihat di sini ada dua hal ya yang Tuhan tekankan dalam hidup kita. Jangan takut dan jangan bimbang. Karena apa? Tuhan yang akan meneguhkan kita, Tuhan yang akan menolong kita, bahkan Tuhan memegang tangan kita. Ya, kalau Tuhan memegang tangan kita, dia nggak akan bisa melepaskan kita. Amin, saudara. Ya, untuk itu saudara, nggak ada lagi yang perlu kita takutkan. Nah, bagaimana dengan iman kita? Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman saudara. Kita belum melihat, ya kan? Kita belum tahu, tapi kita sudah beriman bahwa kita akan mendapatkannya. Karena kita apa? Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, ya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan hal yang kelihatannya nggak mungkin itu menjadi mungkin. Ya kelihatannya mustahil itu tidak mustahil bagi Tuhan. Untuk itu saudara, firman Tuhan kembali ingatkan kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena di dalam kebimbangan kita, di dalam ketakutan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Dan kita tidak bisa melihat karya Tuhan. Seperti dua pemuda tadi. Ya kan? Karena ketakutan mati. Ya kan? Mati konyol, palanya hancur dan sebagainya. Sehingga dia tidak berhasil melewati tantangan itu. Ya, nah di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang membuat iman kita goyah. Ya kan? Sekalipun mungkin kita terus berdoa, tapi seringkali ya ada hal-hal yang membuat iman kita goyah. Ya, kenapa iman kita bisa goyah? Karena kita mengandalkan perasaan kita, seperti pemuda tadi. Ya, seperti pangeran tadi, dia mengandalkan perasaannya. Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Perasaannya mengatakan saya nggak mampu, saya nggak bisa. Akhirnya apa? Dia tidak melakukan tantangan itu. Dia tidak melewati tantangan itu dan dia pun gagal.
untuk mendapatkan putri itu. Ya, nah kemudian dia menyerah pada pikiran. Ya, seringkali kita mengandalkan pikiran kita. Secara logika nggak mungkin. Ya kan? Gaji saya 3 juta, kebutuhan saya 3.500.000, pasti minus 500. Itu nggak mungkin. Tapi saudara tahu nggak? Di dalam Tuhan, gaji 3 juta itu bisa mencukupkan kehidupan kita. Karena apa? Dengan ucapan syukur. Firman Tuhan katakan apa? Jangan takut dan jangan bimbang. Apa yang perlu kita takutkan? Firman Tuhan katakan apa? Burung pipit di luar saja Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan pelihara. Burung Tuhan kasih makan. Apalagi kita anak kesayangannya. Ada nggak alasan untuk kita takut? Gak perlu takut saudara. Ya. Burung aja Tuhan kasih makan, apalagi kita. Itu janji Tuhan. Jadi gak ada lagi yang perlu kita takutin. Nah kemudian yang ketiga, kita tidak melihat Tuhan. Ya, di dalam permasalahan kita, di dalam pergumulan kita, seringkali kita gak melihat Tuhan. Yang kita lihat adalah masalah kita. Masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita. Kita gak melihat apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita lupa akan berkat Tuhan. Ya kan, seringkali yang terjadi seperti itu. Kita melihat, wah masalah saya terlalu besar. Ya, mungkin jawaban Tuhan tuh kok lama, kok Tuhan gak jawab-jawab. Ya, seringkali kita fokus dengan masalah kita melupakan Tuhan. Kita gak percaya kalau Tuhan sanggup melakukan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, kalau kita sedang menghadapi masalah, lihatlah. Ya, karya Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang sudah kita terima. Ya kan? Untuk itu kita akan menjadi orang-orang yang kuat karena kita percaya di dalam Tuhan kita mampu melakukan segala hal yang Tuhan inginkan. Di dalam Tuhan kita mampu melewati segala tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini yang keempat dikatakan fokus pada keadaan. Ya kan? Seringkali di dalam kehidupan kita fokus dengan sekitar kita. Ya, sampai kita lupa untuk beribadah. Sampai kita lupa untuk berdoa, sampai kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya apa? Ketika kita lupakan itu, kita lupakan ibadah dengan Tuhan. Yang ada adalah kebimbangan di dalam hidup kita. Ketika masalah datang, kita menjadi orang yang goyah. Ketika masalah datang, kita menjadi orang yang lemah. Ya, nah kemudian di sini dikatakan lagi, yang kelima, merasa bersalah atas dosa masa lalu. Nah seringkali saudara, kita diintimidasi. Saya ini orang yang gak layak, saya ini orang berdosa. Ya, kesalahan masa lalu, dosa masa lalu itu membuat kita tidak bisa melewati tantangan demi tantangan. Untuk itu saudara, firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan sanggup mengubahkan putih seperti salju. Itu janji Tuhan saudara. Jadi gak ada alasan lagi kita ini orang percaya, kita akan khawatir masa depan kita. Kita ini khawatir apa yang kita makan besok, apa yang kita pakai besok. Kalau kita setia mengiring Tuhan, kalau kita setia dan fokus kepada Tuhan, kalau kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang mampu melakukan segala perkara. Untuk itu kita tidak perlu takut, Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin saudara. Nah di sini dikatakan tidak mengenal Tuhan dengan benar. Artinya apa? Kita nggak melihat nih karya Tuhan. Ya mungkin selama umur kita mungkin sudah 60 tahun, mungkin sudah 70 tahun. Ya kita cuma melihat masalah kita. Ya kita khawatir, kita takut. Tapi kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kalau kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang mampu melakukan hal yang nggak mungkin. Ya, makanya kita nggak akan jadi orang yang takut ataupun bimbang. Karena kita percaya Allah kita Allah yang luar biasa. Untuk itu saudara, mari kita mengenal Allah dengan benar. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Ya, ketika kita mengiring Tuhan, benar gak sih Tuhan ada? Benar gak sih Tuhan menolong saya? Jangan ada lagi kebimbangan atau keraguan. Tadi Tuhan bilang apa? Aku akan memegang tangan kananmu. Ya kan, Bapak Ibu kalau punya anak ya, nggak mungkin seperti Jessica sama Nathan, dia punya anak. Ketika anaknya berjalan, dia pegang tangannya kencang-kencang. Ketika mungkin ada motor, apakah dia akan lepaskan? Saya percaya tidak. Ya saudara, tapi dia tetap pegang anak itu.
ya, supaya anak itu tidak tertabrak motor. Demikian juga dengan Bapak kita. Bapak kita tahu, saudara. Ya, dia pegang tangan kita supaya kita enggak jatuh. Dia pegang tangan kita supaya kita tidak melenceng. Untuk itu, saudara, mari kita mengenal Allah kita dengan benar. Nah, di dalam tantangan iman ada 2 tokoh Alkitab yang akan kita pelajari pada sore hari ini, ya. Saya akan ambil ya tantangan iman yang dihadapi oleh Kaleb dan satu lagi adalah Abraham. Ya, saudara. Ya, kalau kita mungkin sering dengar Yosua dan Kaleb, ya. Nah, hari ini saya akan ambil tentang Kaleb, ya. Nah, cara Kaleb menghadapi tantangan iman, ya. Kita akan belajar, ya. Kenapa Kaleb bisa menghadapi tantangan ini? Ya, karena Kaleb mempunyai cara pandang yang berbeda. Yang kedua, Kaleb memiliki iman, ya. Saudara, siapa sih Kaleb itu? Ya. Kaleb adalah seorang pemimpin Israel yang dikenal mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi Kaleb ini adalah seorang pemimpin, ya, dia dikenal bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, dia percaya dengan sepenuh hati. Nah, di sini dikatakan setelah memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengirimkan seorang pemimpin dari setiap suku Kanaan untuk menjelajahi tanah perjanjian. Jadi Kaleb dan Yosua serta 10 orang lagi, ya, jadi total 12 orang itu disuruh untuk mengintai. Ya, tanah Kanaan, seperti kita tahu tanah Kanaan itu banyak susu dan madunya, ya, tanah yang makmur, ya. Nah, si Kaleb dan Yosua ini dia mengintai. Di antara 12 orang itu hanya Kaleb dan Yosua yang tidak melihat dan ataupun tidak takut. Yang 10 itu bilang, wah, orang di sana itu kuat-kuat, nggak mungkin kita bisa kalahin mereka, nggak mungkin kita bisa rebut mereka, ya, nggak mungkin kita bisa rebut tanah mereka. Karena apa? Orangnya kuat-kuat. Kita cuman berapa orang pasti kita kalah. Tapi apa yang dikatakan Kaleb? Ya, Kaleb katakan di dalam Bilangan 13 ayat 30 dikatakan, Kaleb melangkah maju dan mendiamkan bangsa itu di hadapan Musa dan berkata, marilah kita segera maju dan mendudukinya sebab kita sanggup mengatasinya. Ini yang Kaleb lakukan. Kaleb katakan, mari kita maju, kita pasti sanggup. Yang lain bilang apa? Aduh jangan, mereka tuh orangnya kuat-kuat, kita pasti kalah. Kalaupun kita rebut itu, kita pasti kalah. Ini yang dilakukan Kaleb. Kata Kaleb apa? Dia katakan, mari kita segera maju dan mendudukinya sebab kita sanggup mengatasinya. Seorang Kaleb, ya saudara, yang lain bilang gak mungkin, tapi Kaleb katakan apa? Kita mampu mengatasinya. Karena apa? Kaleb dikenal sebagai orang yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena Kaleb percaya, bukan karena dia, bukan karena Kaleb, tapi karena Kaleb mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong dia, Allah yang sanggup memimpin dia, dan Allah yang sanggup melakukan segala hal. Ya, inilah yang Kaleb pegang. Ya, di sini dikatakan selama 40 tahun, ya kan, setelah seluruh generasi Israel berusia di atas 20 tahun itu meninggal. Ya, jadi setelah mereka berkeliling padang gurun, ya, kembali lagi Kaleb harus memimpin bangsa ini. Nah, Kaleb ini dari umur 40 dia mengintai, ya, Tuhan sudah tolong dia sehingga dia berhasil. Nah, kemudian 40 tahun lagi, ya, dia udah umurnya 85. Kemudian dia harus memimpin lagi. Nah, di sini dikatakan Kaleb tidak akan menjadi putus asa. Dia enggak akan gentar sekalipun apa yang ditugaskan, ya, dia tetap lakukan. Ya, di dalam Bilangan 34 ayat 17 sampai 19 katakan, Kaleb berkata, dan sekarang lihatlah Tuhan telah memelihara aku seperti yang difirmankannya 45 tahun ini, dan sekarang sesungguhnya umurku hari ini adalah 85 tahun. Hari ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa kepadaku. Kekuatanku yang sekarang sama seperti kekuatanku pada waktu itu. Nah saudara, jadi setelah 40 tahun dia mengalami ini, dia harus mendapatkan tugas yang baru. Apakah Kaleb menyerah? Ah jangan, saya udah tua, saya gak kuat lagi, gak kayak dulu. Dia katakan apa? Saya percaya kekuatan yang sama akan saya punyai, ya kan? Sekalipun mungkin umur saya udah 85, saya percaya saya tetap menjadi kuat. Saudara, kita lihat.
inilah seorang Kaleb yang perlu kita pelajari. Dia punya semangat. Ya, dia punya semangat ya. Dikatakan di sini Kaleb memiliki cara pandang yang berbeda. Ya, kalau kita mungkin kita bilang, orang tua mana mungkin sih udah tua kayak gitu ya. Tapi Kaleb dia berbeda. Dia punya cara pandang yang berbeda. Kaleb melihat bahwa kesulitan adalah satu tantangan. Kaleb berpikir secara positif. Ketika dia menghadapi kesulitan, itulah tantangan yang dia harus lewati. Itulah tantangan yang dia harus hadapi. Semakin sulit akan semakin luar biasa. Besar hasil yang akan diperoleh. Jadi menurut Kaleb, dia berpikir kalau masalah itu makin besar, ya kan? Masalah itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa seorang Kaleb ini ya saudara. Nah, kesulitan harus dipandang sebagai suatu proses untuk membentuk diri kita menjadi semakin luar biasa. Inilah saudara yang perlu kita pelajari, bahwa setiap kesulitan di dalam kehidupan kita, masalah di dalam hidup kita itu membentuk kita menjadi semakin kuat, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Ya kan? Kalau kita nggak pernah mengalami kesulitan, ya kan seperti anak sekolah aja. Ya kan, kalau mereka nggak pernah ujian, nggak pernah ulangan, mereka naik level nggak? Nggak naik level saudara. Tapi ketika dia menghadapi ujian, dia harus belajar. Dia harus belajar dengan keras, dia harus belajar dengan giat. Supaya apa? Dia bisa menjawab setiap pertanyaan itu dan akhirnya dia bisa lulus. Ya kan? Dan sebaliknya sesuatu hal yang mudah akan membuat kita terlena. Sehingga kita tidak berusaha untuk mengembangkan diri. Kalau semua gampang, semua mudah. Dalam hidup ini kita nggak akan mengalami tantangan. Ya, kita akan menjadi orang yang santai, ya kan? Kita akan menjadi orang yang terlena dan tidak ada pengembangan diri. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang lemah. Ketika masalah datang, ketika pencobaan datang, maka kita tidak kuat menanggungnya. Tetapi kalau kita melihat setiap kesulitan adalah tantangan dalam hidup kita, maka kita akan berseru kepada Tuhan. Hidup kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin kencang kita teriak kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Dan setelah itu, di balik kesulitan kita, di balik tantangan, seperti Kaleb katakan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, untuk itu, apapun yang kita hadapi, percayalah, Tuhan gak pernah menutup mata dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah tertidur melihat kita, tapi kita percaya Tuhan selalu mengawasi kita. Dia yang mencukupkan kita, segala keperluan kita, setiap detil apapun yang kita perlukan, Tuhan tahu. Setiap pergumulan doa apapun, Tuhan tahu. Ya, wah karena apa? Waktu kita bukan waktu Tuhan. Kita maunya prosesnya instan, tapi kata Tuhan, waktuku bukan waktumu. Untuk itu saudara, apabila doa kita belum terjawab, ingat ada waktunya Tuhan. Ya, Tuhan memproses kita untuk kita semakin dewasa. Tuhan memproses kita untuk kita semakin kuat menghadapi setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, mari kita hadapi tantangan, kita hadapi setiap persoalan kita dengan kita bergantung kepada Tuhan, dengan kita berserah kepada Tuhan, dengan iman kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin saudara. Nah, kemudian yang kedua, ya, cara Kaleb menghadapi tantangan adalah dia memiliki iman. Nah, ini iman yang penting saudara ya. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kan? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itulah iman saudara. Nah, Kaleb memiliki iman sebagai orang yang mengenal Tuhan. Kaleb mengenal Tuhan dengan benar. Dia tahu sekalipun tantangan itu besar. Ketika dia berserah kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan menyertai dia. Bukan karena kekuatan dia, tapi karena Tuhan menyertai Kaleb. Inilah iman yang dimiliki oleh Kaleb ya. Nah kemudian dia percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya akan digenapi. Bahwa setiap jengkal tanah yang diinjak kakinya akan diberikan Tuhan kepadanya. Ini iman Kaleb saudara. Dia harus mengalami tantangan yang besar. Tapi setelah itu dia katakan setiap jengkal tanah yang diinjak itu akan menjadi miliknya. Amin saudara. Ya, mari saudara, kita belajar mempunyai iman seperti Kaleb, mempunyai cara pandang yang seperti Kaleb, ya, orang yang setia, orang yang taat, ya. Kaleb bukanlah tidak tahu kemampuan diri sendiri. Ya, dia bukan orang yang enggak tahu diri ya maksudnya saudara ya, tapi dia tahu, dia udah tua. Ya kan?
Tetapi dia juga tahu karena apa? Dia mengenal Allahnya dengan benar. Kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, gak ada hal yang perlu kita takutkan saudara. Karena setiap permasalahan kita tahu Tuhan memberikan kita jalan keluar. Setiap tantangan yang kita hadapi, kita tahu Tuhan menyertai kita. Ya, seperti Kaleb. Sekalipun musuhnya orang lain menganggap, wah ini orang gak bisa dikalahkan. Orang lain mungkin menganggap nggak mungkin kita bisa menduduki kota itu. Nggak mungkin kita bisa merebut kota itu. Tapi Kaleb beriman. Mari kita maju. Kita melangkah bersama Tuhan. Dia bisa melakukannya. Amin saudara. Kita pun demikian. Bersama Tuhan kita bisa melakukan apapun. Nah kemudian kita lihat lagi saudara. Di sini dikatakan, klik selanjutnya. Kiranya kita mempunyai sikap mental seperti Kaleb. Setia mengikuti Tuhan, bertekad menyelesaikan pekerjaan Tuhan, mengambil inisiatif melayani Tuhan dan berjuang bagi gereja Tuhan, maka kita pasti akhirnya memperoleh mahkota kehidupan. Untuk itu saudara, mari kita menjadi orang-orang yang peka akan panggilan Tuhan. Kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, kita akan peka untuk apa Tuhan ciptakan kita. Kita akan sadar Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Bagian pelayanan apa yang bisa kita ambil untuk menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, ya Tuhan disenangkan, Tuhan ditinggikan, maka Tuhan gak akan pelit untuk menurunkan berkatnya kepada kita. Amin saudara. Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Nah kemudian yang kedua, kita melihat cara Abraham menghadapi tantangan. Ya, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari Abraham, yaitu ketaatan, ya, dia percaya akan janji Tuhan. Kita sudah sering mendengar ya saudara kisah tentang Abraham. Ya, ketika Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya, keluarganya, rumahnya menuju tanah yang belum diketahui. Artinya apa? Tuhan suruh Abraham pergi, nggak tahu perginya kemana. Ya kan, enggak dikasih tahu nih kamu harus ke sini, Tuhan katakan engkau harus keluar dari rumahmu, engkau harus keluar dari kotamu, engkau harus mengikuti perintahku. Nah saudara, mungkin kalau kita ya udah nyaman di rumah, tinggal tiba-tiba Tuhan suruh pergi, kamu pergi tinggalin rumah kamu pergi enggak tahu kemana, mungkin kita akan berpikir, tapi tidak dengan Abraham saudara. Dia pergi, dia ikuti perintah Tuhan dengan taat. Ya, dia enggak tahu kemana dia harus pergi, tetapi di sini dikatakan Abraham dengan taat mematuhi panggilan Allah, meskipun itu berarti meninggalkan segala yang dikenalnya. Allah dapat memanggil kita untuk melayaninya, mengubah arah hidup kita atau menghadapi ujian iman. Saudara, sama seperti Abraham, seringkali mungkin panggilan kita berbeda dengan Abraham. Ya, masalahnya adalah peka enggak kita dengan hidup kita, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Seringkali mungkin kita enggak peka, kita enggak ngerti. Ya kan? Karena apa? Kita sudah merasa nyaman dengan zona nyaman kita. Tetapi saudara, mari kita belajar peka. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, bagaimana kita merespon panggilan Allah? Itu sangat penting. Ya, mari kita merespon ketika masalah itu datang. Ketika persoalan itu datang, apakah respon kita? Nah saudara, kita melihat ya, ketika Abraham pergi ya, diberkati Tuhan, dan kita lihat lagi ujian apa yang paling besar yang dihadapi Abraham. Ujian yang terbesar adalah ketika dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan. Saudara, sepertinya Abraham ini kok aneh gitu ya. Disuruh pergi, dia pergi, disuruh korbankan anaknya, dia korbankan. Ya kan, tapi kita lihat apa akhirnya, apakah anaknya binasa? Tidak saudara. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari Abraham? Dia adalah orang yang taat. Dia percaya janji Tuhan, dia pegang janji Tuhan. Karena ketaatan Abraham, dia dikatakan bapa segala bangsa. Dan dia menjadi orang yang sangat kaya. Amin saudara, karena Abraham mau belajar taat. Abraham mau belajar untuk menghadapi tantangan. Apapun tantangan yang dihadapi, dia lakukan saudara. Dia hanya mau taat kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah tidak akan membiarkan dia di dalam penderitaan ataupun di dalam masalah. Inilah iman Abraham. Kita belajar saudara.
Ya, kita mau belajar taat seperti Abraham. Kita mau belajar beriman seperti Kaleb. Ya, kita belajar, kita percaya janji Tuhan itu selalu iya dan amin untuk setiap kita. Kalau kita tidak melenceng hidup kita ke kanan atau ke kiri, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan. Amin saudara. Nah, kita lihat ya. Yang kedua, percaya janji Tuhan. Ketika Abraham mematuhi panggilan Allah, Allah memberikan janji yang luar biasa kepadanya. Tadi saya sudah katakan, ketika Abraham melakukan panggilan Tuhan, ya, maka Tuhan pun memberikan janjinya kepada Abraham. Ya, Tuhan selesaikan setiap apa yang dihadapi Abraham, akhirnya Tuhan berkati Abraham. Dia gantikan anaknya itu dengan seekor lembu yang sedang terjepit, saudara. Bukan anak yang dikorbankan, tapi Tuhan siapkan seekor domba untuk menggantikan anaknya. Untuk itu saudara, persoalan yang kita hadapi, Tuhan sanggup menggantikannya. Ya, banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Amin saudara. Nah, di sini kita lihat slide yang terakhir. Bagaimana kita merespon panggilan Allah? Semuanya akan membentuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Marilah kita menjadi seperti Abraham yang hidup dengan iman, kepercayaan, dan ketaatan kepada Allah. Sehingga kita juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Amin saudara. Dua tokoh Alkitab yang bisa kita ikuti, Kaleb dan Abraham. Ya, karena apa? Iman mereka, kesetiaan mereka, dengar-dengaran mereka kepada Tuhan. Saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman, ya, dan mau melakukannya, kita pun akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin saudara, saya percaya Tuhan memberkati. Mari saya undang pemain musik dan WL. Saya percaya setiap firman yang keluar tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena setiap firman itu mau menguatkan kita, kita boleh belajar. Seperti Kaleb, kita juga mau belajar seperti Abraham. Yang menuruti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita nggak tahu harus kemana. Sekalipun kita nggak tahu menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Tapi bersama Tuhan kita pasti mampu melakukannya. Bersama Tuhan kita bisa melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Melalui masalah kita, melalui permasalahan kita, melalui kesulitan kita, melalui tantangan yang harus kita hadapi. Tuhan bisa bekerja berbagai macam cara untuk menolong kita. Amin saudara. Kita akan nyanyikan lagu ini. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Benar Tuhan. Yesus menjawab lebih dari apa yang kami harapkan. Engkau menjawab setiap doa kami lebih dari apa yang di waktu yang kami doakan Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua.
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan Tuhan, Engkau selalu menjawab setiap doa kami. Engkau selalu Tuhan mendengarkan Tuhan, lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami minta Tuhan. Engkau selalu menjawab doa-doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Seringkali Tuhan mungkin kami kecewa, seringkali mungkin kami putus asa Tuhan. Tapi kami melihat Tuhan karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami selalu Tuhan melihat Tuhan setiap jawaban doa kami Tuhan yang luar biasa Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, jangan pernah takut di dalam kehidupanmu. Jangan pernah bimbang kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar di dalam hidup kita, karena Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Roh Kudus akan terus berkata-kata. Roh Kudus akan terus berbicara menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kemuliaan yang mulia untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, sekarang kiranya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan video pengumuman sepekan. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Uni Cahyadi. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan antusias di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zuminar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul 7 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dan doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Change Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Ibadah raya akan diadakan sebanyak 3 sesi setiap minggunya. Ibadah raya pertama pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pukul 9 pagi, dan ibadah raya ketiga pukul 4 sore. Bagi jemaat Tuhan yang berhak untuk hadir dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chancy Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman ibadah sepekan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengunjungi akun media sosial Instagram dan channel YouTube GSJA Cendrawasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, saya undang jemaat Tuhan bangkit diri sama-sama. Saudara boleh berikan salam kepada kiri kanan saudara. Katakan shalom, apa kabar semuanya. Ini adalah hari yang luar biasa. Kita menyenangkan hati Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Ya, amin. Kami memuliakan Kau Tuhan. Yuk sama-sama katakan shalala. Shalala, shalala, oh. Shalala, shalala, oh. Katakan sama-sama. Hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik-asik. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik-asik. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Shalom, shalalalala, shalalala, oh, shalalalala, shalalala, oh. Haleluya. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita arahkan tangan kita kepada Ibu Uni yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami menaikkan syukur kami Tuhan. Engkau telah memberkati Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Bapak Ibu Uni Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Kau telah pakai beliau Tuhan. Di dalam pelayanan hari dalam menyampaikan firman-Mu. Sehingga Tuhan kami belajar Tuhan. Segala hambatan iman kami Tuhan. Pertumbuhan iman kami yang sangat seringkali terganggu Tuhan. Dengan ketidakpastian kami Tuhan. Melalui hari ini melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dipermuliakan. Engkau pakai beliau lebih heran lagi. Di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan dalam rumah tangganya Tuhan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus menyertai selalu dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami memuji Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Kau sudah menyertai kami. Hari ini menjadi penuh dengan sukacita. Kalau kami bisa memuliakan Tuhan. Kami dapat meninggikan Allah kami. Kami dapat mengagungkan Tuhan kami yang luar biasa. Kami percaya Tuhan. Iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kami semakin berakar di dalam Kristus. Iman kami akan menghasilkan buah yang luar biasa Tuhan. Pakai kami lebih heran lagi. Jemaat yang kuat. Jemaat yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa memberkati para penata layan. Yang hari telah melayani Tuhan. Pakai mereka lebih heran lagi. Pelayanan mereka tidak akan pernah sia-sia. Tapi pelayanan mereka akan menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai hari ini. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menyertai buat keadaan Indonesia. Buat pemilu yang akan berlangsung nanti Tuhan. Agar terpilih presiden Tuhan. Semua adalah yang terbaik daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan menyertai dalam keadaan bangsa kami. Buat seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Berjalan dengan aman. Dan Tuhan menyertai terpilih presiden yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur. Buat hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan memberkati kami hari ini. Dan Tuhan juga menyertai buat aktivitas gereja Tuhan. Buat ibadah sepekan yang akan datang Tuhan. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Bapa di surga.
Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan Yesus tahu dan Tuhan memenuhi segala kebutuhanmu. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berkat Tuhan menyertai anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.